Halo semuanya, perkenalkan saya Megatlina Hanatira dengan NIM 2023-011-042 dari kelas Akuntansi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat penjelasan mengenai tugas dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Ari Eksandi, SE MAK. ISO 3100 memiliki 8 prinsip utama agar manajemen risiko benar-benar membantu perusahaan retail mencapai target dan tetap stabil saat menghadapi perubahan. Prinsip pertama adalah terintegrasi, artinya pengelolaan risiko menjadi bagian dari semua kegiatan, bukan hanya tugas tim di risiko. Di retail ini terlihat saat pembelian menilai risiko pemasok telat kirim, gudang menilai risiko stok rusak, toko menilai risiko kehilangan barang, dan IT menilai risiko sistem kasir down, lalu semuanya dimasukkan ke SOP dan keputusan harian. Prinsip kedua adalah terstruktur dan komprehensif. Artinya, risiko dikelola dengan langkah yang jelas, konsisten, dan mencakup seluruh area penting. Retail biasanya memetakan risiko utama seperti stok kosong, barang kadaluarsa, pencurian, komplain pelanggan, kesalahan harga, gangguan distribusi, serta gangguan sistem transaksi. Setiap risiko dinilai dengan cara yang sama sehingga manajemen bisa menentukan prioritas, memilih kontrol yang tepat, dan juga memantau hasilnya. Prinsip ketiga adalah disesuaikan. Artinya, sistem risiko harus sesuai dengan jenis retail dan kondisi perusahaan. Retail makanan menekankan risiko keamanan pangan dan kadaluarsa. Retail fashion menekankan risiko tren berubah dan stok menumpuk. Retail di daerah rawan banjir menekankan risiko logistik dan ketersediaan stok. Prinsip keempat adalah inklusif, artinya pihak yang tahu kondisi nyata dilibatkan, seperti manajer toko, kasir, gudang, keamanan, customer service, pemasok, dan mitra logistik karena mereka sering menemukan risiko yang tidak terlihat di kantor pusat. Lalu prinsip yang kelima adalah dinamis, artinya risiko selalu diperbarui mengikuti situasi. Di retail, perubahan musim, tren, dan promosi bisa menaikkan risiko stok kosong, antrian fraud, serta penurunan layanan sehingga perusahaan harus cepat menyelesaikan reorder point, jadwal distribusi, tenaga kerja, dan pengamanan. Prinsip keenam adalah berdasarkan informasi terbaik. Artinya, keputusan risiko dibuat dari data seperti data penjualan kasir, stok, return, komplain pelanggan, dan tren pasar supaya perencanaan stok dan promosi lebih akurat serta kerugian bisa ditekan. Lalu prinsip ketujuh adalah mengelola ketidakpastian, artinya perusahaan menyiapkan pilihan saat kondisi sulit diprediksi sekaligus menangkap peluang. Retail mengelola ini dengan multi-supplier stok buffer untuk sistem penting, distribusi produk, dan uji coba produk baru skala kecil sebelum membeli besar. Prinsip kedelapan adalah peningkatan keberlanjutan, artinya sistem risiko terus diperbaiki dari evaluasi. Jika promosi sering menyebabkan stok kosong, maka perusahaan memperbaiki forecasting, titik pemesanan ulang, dan koordinasi promosi dengan gudang, supaya masalah tidak terulang dan kinerja bisnis semakin kuat. Sekian penjelasan dari saya pada video ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan.